Ketemu lagi sama saya. Di konten ini saya akan bahas tentang cara kaya tanpa kerja. Halo, Haryo di sini. Ketemu lagi sama saya. Seperti biasa, saya akan membahas tentang investasi, pengelolaan keuangan, dan juga bisnis. Tujuannya untuk bisa bebas finansial. Kali ini saya akan membahas tentang cara kaya tanpa kerja. Salah satu impian banyak orang adalah bisa menjadi kaya tanpa kerja. Coba bayangin, bisa jalan-jalan sepuasnya, tanpa harus cuti dan tanpa dibayang-bayangi oleh PHK. Kamu bisa bebas melakukan apapun tanpa perlu khawatir soal finansial atau tanpa memikirkan besok mau makan apa ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih cara supaya bisa jadi orang kaya tapi tanpa harus kerja? Cara itu tentu ada, tapi bukan berarti benar-benar tanpa kerja keras ya. Karena bagi kamu yang mungkin masih kekurangan atau berasal dari kelas menengah, kamu tetap harus bekerja keras hingga sampai di satu titik kamu udah nggak perlu lagi bekerja keras. Titik itu disebut dengan titik bebas finansial. Suatu kondisi ketika kamu nggak perlu lagi memikirkan soal finansial. Titik dimana tanpa kamu harus bekerja pun kamu tetap menghasilkan uang. Istilahnya uang datang padamu meskipun kamu sambil tidur. Lalu gimana caranya mencapai titik itu? Caranya adalah dengan membangun penghasilan pasif atau passive income. Jadi konsepnya adalah kamu mengumpulkan sejumlah aset yang mendatangkan penghasilan pasif. Lalu keuntungan dari aset atau investasi tersebut digunakan untuk membiayai seluruh penghasilan kamu. Sehingga meskipun tanpa kamu bekerja, biaya hidup kamu itu udah dibayarin oleh penghasilan pasif kamu. Dan inilah yang disebut dengan uang yang bekerja untuk kita dan bukan kita yang bekerja untuk uang. Ada beberapa hal yang harus dilakukan jika kamu memang ingin bebas finansial. Hal yang pertama adalah kamu harus menghitung dulu biaya pengeluaran kamu. Hitung seluruh pengeluaran kamu selama sebulan, lalu dikalikan 12. Tetapi akan lebih baik kalau kamu menghitung pengeluaran kamu itu selama 12 bulan ke belakang. Karena memang data yang dibutuhkan adalah data pengeluaran kamu selama 12 bulan atau 1 tahun. Memang menghitung biaya pengeluaran itu akan sangat menyulitkan. Ada yang beralasan malas, ada yang memang nggak siap dalam menghadapi kenyataan besarnya pengeluaran, atau bahkan ada yang nggak siap menerima kenyataan bahwa dirinya boros. Manfaat ketika kamu menghitung dan mencatat pengeluaran adalah kamu bisa mengetahui pos pengeluaran apa yang memang bisa dikurangi dan dihentikan. Tujuannya agar kamu bisa melakukan penghematan. Karena untuk menjadi bebas finansial dan menjadi kaya tanpa bekerja bukan hanya jumlah penghasilan yang kamu terima, tetapi juga berapa uang yang bisa kamu hemat. Hitung aset dan investasi yang dibutuhkan. Hitunglah aset dan investasi yang memang dibutuhkan untuk bisa bebas finansial. Misalnya, pengeluaran kamu dalam waktu sebulan adalah 5 juta rupiah. Maka pengeluaran kamu dalam setahun adalah 60 juta rupiah. Maka kamu cukup fokus mencari aset atau investasi yang bisa memberikan penghasilan pasif sebanyak 60 juta rupiah setahun. Barulah kamu hitung jumlah investasi yang memang dibutuhkan. Misalnya jika kamu memilih deposito, saat konten ini dibuat, bunga deposito untuk deposito bertenor 1 tahun dari salah satu bank BUMN adalah 2,5% setahun. Lalu bunga depositonya juga akan dikenakan pajak sebesar 20%. Maka dana deposito yang kamu butuhkan adalah 60 juta rupiah dibagi 2,5% dan dibagi lagi 80%. Di mana 60 juta rupiah adalah jumlah pengeluaran kamu setahun, 2,5
persen merupakan bunga deposito setahun, dan 80% itu didapat dari bunga deposito yang kamu terima setelah dipotong pajak. Maka hasilnya adalah 3 miliar rupiah. Itulah jumlah deposito yang perlu kamu miliki jika pengeluaran kamu setiap bulannya itu 5 juta rupiah tanpa kamu harus bekerja lagi. Lalu gimana kalau kamu pilih obligasi seperti sukuk retail? Berapa sih jumlah investasi yang harus kamu miliki? Kita ambil contoh sukuk retail seri SR017. Sukuk retail ini merupakan sukuk terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Imbal hasil kupon yang akan kamu dapatkan adalah sebesar 5,9% setahun. Dan imbal hasil ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan dengan deposito milik bank BUMN. Sebagai informasi, imbal hasil sukuk retail dikenakan pajak sebesar 10% ya. Maka dana investasi yang kamu butuhkan adalah 60 juta rupiah dibagi 5,9% dan dibagi lagi 90%. Setelah dihitung, maka hasilnya adalah sekitar 1,2 miliar rupiah. Itulah jumlah investasi sukuk retail yang dibutuhkan. Gimana dengan jumlah yang dibutuhkan? Jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan deposito kan? Ingat, perhitungan ini belum memperhitungkan inflasi. Jika memperhitungkan inflasi, tentu saja jumlah investasi yang dibutuhkan akan berbeda dan hasilnya pun lebih besar. Oke, sekarang kamu sudah mengetahui jumlah investasi yang dibutuhkan untuk kamu bisa bebas finansial. Selanjutnya adalah cara untuk kamu bisa memiliki investasi sejumlah itu. 1. Upgrade skill kamu. Bagi kamu yang sudah bekerja, kamu bisa mengupgrade skill kamu. Bisa skill yang terkait dengan karir kamu, bisa juga skill yang tidak ada hubungannya dengan karir kamu. Skill yang memang terkait dengan karir kamu tentu aja sangat bermanfaat bagi karir kamu sendiri, sehingga dampak yang akan kamu rasakan tentu aja berupa kenaikan penghasilan dan promosi jabatan. Sementara skill yang tidak berhubungan dengan karir bisa bermanfaat bagi kamu dalam mendapatkan penghasilan, terutama untuk penghasilan tambahan di luar pekerjaan. Atau kamu juga bisa memanfaatkan karir kamu untuk bisa mencari penghasilan tambahan di luar kantor. Yang kedua, bangun personal branding kamu. Personal branding merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperkenalkan siapa diri kamu kepada dunia. Manfaatnya adalah selain kamu bisa terkenal, kamu juga akan dikejar-kejar oleh peluang, dan tentu aja uang pun akan mendekat. Tetapi personal branding nggak bisa dibangun dalam waktu semalam, karena memerlukan waktu yang lama. Membutuhkan komitmen yang luar biasa untuk membangun personal branding. Yang ketiga, kelola keuangan kamu. Kelola keuangan kamu dengan benar, hemat pengeluaran kamu, dan lakukan pencatatan keuangan. Ini merupakan hal yang paling penting. Bahkan sekaya apapun kamu, jika pengelolaan keuangan kamu buruk, maka cepat atau lambat kamu akan kehilangan kekayaan kamu. Yang keempat, berinvestasi. Investasi jangan hanya pada instrumen yang aman seperti deposito dan obligasi. Investasi juga pada instrumen yang memiliki return yang besar seperti saham atau peer-to-peer lending. Tetapi jangan asal-asalan atau hanya mengikuti kata-kata para influencer. Pelajari dulu karakter dari berbagai instrumen investasi, karena salah satu resiko terbesar dari investasi adalah ketidaktahuan. Memang bagi kamu yang berasal dari kelas menengah atau mungkin hidup kamu selama ini kekurangan, kamu tentu aja nggak bisa langsung kaya dan menjadi bebas finansial dalam waktu singkat. Kamu tentu aja perlu mengakumulasi aset dan investasi yang menghasilkan penghasilan pasif terlebih dahulu, hingga nantinya kamu pun mencapai titik kebebasan finansial. Oke, sampai di sini pembahasan tentang cara kaya tanpa kerja. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.